Shalom sahabat Alkitab, kembali lagi dalam program Mengulik Alkitab, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas kehidupan setelah mati. Sahabat Alkitab masih membahas apa yang terjadi setelah kematian. Tapi maaf, kita tidak akan membahas siksa kubur. Minggu lalu kita sudah membahas neraka dalam Alkitab. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan kekal. Bagaimana menurut Alkitab? Mari kita bahas bersama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel kuno tidak mengenal adanya kehidupan kekal atau kehidupan sesudah kematian. Memang dalam Yeskiel 37 ayat 1-14 dibahas hal kebangkitan tulang-tulang kering di lembah. Pemahaman tentang hidup sesudah kematian baru muncul setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan. Dan kemungkinan besar pemahaman ini timbul setelah orang Yahudi berhubungan dengan orang Persia. Nats Perjanjian Lama yang pertama kali membahas tentang kehidupan sesudah kematian adalah Daniel 12 ayat 1-2. Di bawah Raja Antiochus IV Epiphanes, bangsa Yahudi disiksa habis-habisan. Mereka harus menanggalkan iman mereka atau menghadapi resiko hukuman mati. Dan memang banyak yang dihukum mati demi iman yang mereka pertahankan. Nats Daniel 12 ayat 1-2 menyatakan bahwa Allah akan membela orang yang setia sampai mati karena iman mereka, yaitu dengan menghidupkan mereka dari kematian untuk menikmati hidup yang kekal. Malaikat yang berpakaian linen itu berkata lagi, pada saat itu akan muncul malaikat besar Mikael, pelindung bangsamu. Kemudian akan ada masa kesukaran yang tiada bandingnya sejak ada bangsa-bangsa. Tetapi semua orang dari bangsamu yang namanya tertulis dalam buku Allah akan diselamatkan. Banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi. Sebagian akan menikmati hidup yang kekal dan sebagian lagi akan menikmati kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Kisah penganiayaan di bawah Antiochus IV Epiphanes ini juga dipaparkan dalam Deuterokanonika dalam 2 Makabe 7. Dimuat kisah seorang ibu dan 7 anaknya yang dihukum mati karena mempertahankan iman mereka. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, anak kedua mengungkapkan keyakinannya dengan berkata kepada raja, "Penjahat, memang engkau bisa membunuh kami, tetapi Raja semesta alam akan membangkitkan kami dari kematian dan memberi kami kehidupan kekal, karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sedangkan dalam bagian lain dari Deuterokanonika, diungkapkan kehidupan yang mereka terus-menerus tanpa mengenal kematian. Sebaliknya, orang yang jujur hidup selama-lamanya. Patut dicatat bahwa pemahaman masalah kehidupan kekal ini menjadi salah satu pokok kepercayaan yang menjadi pemisah antara golongan agama dalam bangsa Yahudi, yang disebut Farisi, dan golongan lain yang disebut Saduki. Pertikaian antara kedua golongan ini direkam dalam Kisah Para Rasul dan Markus. Bagaimanakah kehidupan kekal ini dibahas dalam Perjanjian Baru? Dalam naskah Yunani, kata aidios dan aionios berkenaan dengan waktu yang tak ada batasnya atau kekekalan. Tak ada perbedaan arti antara kedua kata itu. Hanya saja aidios dan aionios bersifat teknis, karenanya lebih dikenal di antara para ahli filsafat. Dalam Perjanjian Baru, aionios atau kekal sering digunakan bersama dengan zou, hidup. Contoh dalam Yohanes 1 ayat 15. Supaya semua orang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Dan dalam konteks seperti itu, kata aionios berkaitan dengan sifat-sifat ilahi. Kebangkitan Yesus dari kematian merupakan ajaran pokok dalam khotbah-khotbah orang Kristen yang pertama, seperti direkam dalam Perjanjian Baru. Ajaran itu menekankan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus merupakan bukti Dia adalah penyelamat yang diutus oleh Allah, dan Yesus adalah manusia yang baru yang memberi kehidupan kekal. Dalam Injil Yohanes, Yesus menawarkan kehidupan kekal kepada pengikut-pengikutnya, tidak hanya pada masa yang akan datang, tetapi juga sekarang. Ada sejumlah orang yang menafsir pemberitaan ini semata-mata secara harafiah. Sebabnya orang-orang seperti Himeneus dan Philetus menganggap mereka tidak akan mati dan sudah mengalami kebangkitan. Golongan yang seperti itulah yang tidak habis percaya ketika salah seorang pengikut Yesus yang bernama Lazarus meninggal dunia. Tetapi pengalaman-pengalaman seperti inilah yang justru memperluas pemahaman hal kehidupan kekal. Memang mereka yang meninggalkan kepercayaan yang lama, bertobat serta menjadi pengikut Kristus telah melewati kematian dan memperoleh kehidupan yang baru. Dengan kata lain, kehidupan yang kekal itu sudah mulai dialami dalam hidup ini. Orang melewati kematian dan menerima kehidupan saat ia dibaptiskan dan sesuai dengan janji Tuhan. Kehidupan kekal itu akan menjadi lebih nyata pada masa yang akan datang. Yesus akan menghidupkan orang yang percaya kepadanya pada hari kiamat. Kesimpulan, bila kehidupan kekal hanya diterjemahkan sebagai kehidupan yang tak pernah mati, pasti mudah menimbulkan kesalahpahaman. Orang bisa menganggap bahwa tak pernah mati hanya merujuk pada kehidupan jasmani, bukan pada kematian rohani. Itulah sebabnya Alkitab Kabar Baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kehidupan kekal dengan satu istilah yang mempertahankan keseimbangan antara dimensi kini dan dimensi mendatang, antara kualitas dan kuantitas.
Jadi dengan terjemahkannya hidup kekal menjadi hidup sejati dan kekal, keluarlah kedua unsur makna kehidupan yang sesungguhnya dan yang tidak berkesudahan. Sahabat Alkitab, bagaimana dengan pembahasan kali ini? Bila ada pemikiran lain, silakan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share konten ini. Bila ingin menonton konten menarik lainnya, silakan subscribe kanal Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua.